Selamat datang di TL Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share. Rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika menggunakan cara-cara atau teknik-teknik menentukan watak dan kepribadian seseorang, sebagaimana yang telah disampaikan pada video-video sebelumnya. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika menerapkan teknik-teknik yang disebutkan dalam video-video sebelumnya, yaitu: pertama, semua petunjuk yang digunakan pada ke-6 cara yang dimaksud bukan merupakan pertanda-pertanda mutlak dan pasti, tetapi hanya sekadar petunjuk yang menghasilkan dugaan lemah. Artinya, bila petunjuk-petunjuk yang cocok dengan suatu keadaan yang dicerminkannya semakin banyak, dugaan yang ada akan lebih mendekati kepastian. Oleh karena itu, para pengguna ilmu ini hendaknya tidak menggunakan 1 atau 2 petunjuk saja, tetapi harus mempertimbangkan semua sisi atau dasar yang telah dibahas sebelumnya. Kedua, keakuratan semua cara yang dimaksud tersebut sangat ditentukan oleh pengetahuan terhadap bentuk-bentuk yang terlihat. Perlu Anda ketahui, ada banyak perbedaan pada hal-hal indrawi. Terkadang, sesuatu yang dapat diindra tampak begitu jelas, sehingga begitu mudah diketahui oleh orang yang memiliki indra yang sehat. Tetapi, terkadang, sesuatu itu tampak samar, dan hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang memiliki daya penglihatan tajam. Namun demikian, orang yang memiliki daya penglihatan tajam pun, ketika ia tidak memiliki daya ingat yang kuat, sehingga tidak mampu mengingat dan membedakan abstraksi dari setiap hal yang diindranya, ia sama dengan mereka yang tidak memiliki daya penglihatan tajam. Kesimpulan yang diambilnya pun tentu lemah. Kaswaini menyatakan dalam bukunya yang berjudul Ajaib Al-Makhlukat wa Garaib Al-Maujudat bahwa daya nalar atau Al-Quwah Al-Mudrikan yang ada dalam diri manusia, ada 5, yaitu: 1. Al-His Al-Mushtarak, atau indra kolektif, yaitu sebuah daya yang terletak di bagian depan otak, yang dapat menalar berbagai rupa indrawi lewat penglihatan, tapi bukan mata. 2. Al-Quwa Al-Mutakhayilah, atau daya imajinasi. 3. Al-Wahm, atau dugaan. 4. Al-Hafizhah, atau memori. 5. Al-Mufakirah, atau pikiran. Jika orang yang memiliki daya penglihatan tajam tersebut juga memiliki daya pendengaran sempurna, ia akan mampu mengetahui perbedaan berbagai jenis suara, selain juga perbedaan berbagai bentuk benda. Ketika seseorang memiliki daya penglihatan tajam, daya pendengaran sempurna, dan daya ingat kuat, sehingga mampu mengetahui dan membedakan berbagai macam hal yang bersifat indrawi berikut abstraksinya, berarti ia sudah sangat siap untuk menguasai ilmu firasat ini. Jika orang tersebut juga mampu mengetahui, membedakan, dan menyesuaikan berbagai macam tanda lahiriah, baik yang ada pada binatang maupun yang ada pada manusia, sesuai wataknya masing-masing, lalu ia terus melatih dan mempraktikkan kemampuannya itu dalam kurun waktu yang lama, sudah dipastikan ia adalah seorang yang ahli dalam ilmu firasat. Dikisahkan, Aklimun, si ahli hikmah, adalah seorang pakar dalam ilmu ini. Di masanya, hidup seorang raja yang dikenal sangat pandai menjaga diri dari hal-hal tercela. Suatu ketika, sang raja memerintahkan seorang pelukis untuk melukis dirinya di atas kertas. Setelah jadi, lembaran lukisan itu dikirimkan kepada Aklimun melalui seorang kurir. Kepada kurir itu, sang raja menyampaikan agar jangan sampai Aklimun tahu bahwa lukisan yang dikirimkan kepadanya itu adalah potret sang raja. Singkat cerita, setelah lukisan itu sampai di tangan Aklimun, si ahli hikmah itu pun mengamati lukisan tersebut dan berkata, "Orang ini sangat suka berzina." Mendengar itu,
Orang-orang pun terkejut, dan menganggap Aklimun sebagai orang yang bodoh. Tidak lama berselang, kurir yang membawa lukisan itu pun kembali menghadap raja. Ia lalu menyampaikan pendapat Aklimun kepada sang raja. Namun, tanpa diduga, setelah mendengar laporan kurirnya, ternyata sang raja melontarkan kekagumannya akan kecerdasan Aklimun. Seketika itu juga, sang raja menaiki kudanya dan langsung mendatangi Aklimun. Setibanya di hadapan si ahli hikmah itu, raja mengagulkan Aklimun dengan berkata, "Engkau benar. Aku memang seperti yang kau katakan. Hanya saja, aku pandai menutupi semua perbuatan mesum yang kulakukan itu." Saya menyampaikan kisah di atas, karena, terkadang, di antara mereka yang mempelajari ilmu ini, ada yang kerap salah mengambil kesimpulan, meskipun ia sudah menerapkan seluruh kaidah yang ada di dalamnya. Lalu, ia mengira bahwa kesimpulannya yang salah itu disebabkan kesalahan dalam ilmu ini. Padahal, tidak demikian. Untuk sampai pada kesimpulan yang benar, selain harus menerapkan seluruh kaidah dalam ilmu firasat, kita juga harus memperhatikan beberapa prinsip di bawah ini. Pertama, astrologi darimu dan darinya. Kedua, indera yang kuat. Ketiga, latihan terus-menerus, dipadukan dengan eksperimen yang banyak. Ketika semua ini diperhatikan, praktik ilmu ini menjadi mudah. Demikianlah pula yang terjadi dalam ilmu ketabiban, ilmu nujum, dan ilmu-ilmu lainnya. Ketiga, jika terjadi kontradiksi antara satu petunjuk dengan petunjuk lain, yang harus dilakukan adalah memilih petunjuk terkuat, atau ditarjih dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, petunjuk yang muncul dari tempatnya lebih kuat daripada petunjuk yang muncul bukan dari tempatnya. Contoh, jika muncul petunjuk dari wajah dan kedua mata seseorang bahwa ia adalah penakut, tetapi pada saat yang sama muncul pula petunjuk dari bagian dada dan kedua bahunya bahwa ia adalah seorang pemberani, petunjuk yang berasal dari bagian tubuh kedua lebih kuat daripada petunjuk yang muncul dari bagian tubuh pertama. Alasannya, karena sumber keberanian adalah jantung atau kolbu. Sebenarnya, kolbu lebih tepat diartikan jantung, namun dalam bahasa Indonesia, kata ini lebih sering diartikan hati. Dan, petunjuk yang muncul dari bagian tubuh yang dekat lebih utama daripada petunjuk yang muncul dari bagian tubuh yang jauh. Namun demikian, kita juga bisa menggabungkan dua petunjuk yang bertentangan tersebut, jika itu memungkinkan. Misalnya, kita mendapati pada diri seseorang petunjuk-petunjuk yang menunjukkan sifat pemberani, dan pada saat yang sama, terdapat juga petunjuk-petunjuk yang menunjukkan sifat penakut, tetapi petunjuk-petunjuk yang terakhir ini lemah. Dapat disimpulkan bahwa orang tersebut cukup pemberani. Ketentuan ini berlaku juga pada yang lain. Kedua, jika ada dua petunjuk yang bertentangan, dan keduanya seimbang, baik dalam kuantitas maupun kualitas, yang harus dilakukan adalah berhenti atau tawakuf pada hasil itu. Jika salah satu petunjuk tersebut lebih kuat daripada petunjuk yang lain dari segi kuantitas, sementara petunjuk yang lain lebih kuat dari segi kualitas, yang harus dilakukan adalah berhenti atau tawakuf pada hasil itu. Namun, jika memungkinkan dilakukan tarjih atau mengedepankan petunjuk yang lebih kuat, baik itu dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas, yang harus dilakukan adalah tarjih. Ketiga, bagian yang terkuat dalam memberikan petunjuk tentang watak atau kepribadian adalah analisis yang didasarkan pada keadaan empat cairan dalam tubuh atau akhlak, perangai-perangai atau mizai, dorongan-dorongan atau kuwa, bentuk atau postur tubuh, dan ciri-ciri berdasarkan jenis kelamin atau ajnas. Sebab semua itu merupakan unsur-unsur substansial manusia.
Adapun, setelah unsur-unsur tersebut, adalah petunjuk-petunjuk yang berasal dari kemiripan, atau musyabahah, dan jenis-jenis makanan, atau ahsiyah. Karena kedua hal ini merupakan faktor eksternal yang pasti ada. Sebagai catatan, perlu difahami bahwa, dalam ilmu ketabiban kuno, yang dimaksud dengan akhlak, adalah campuran dari 4 mizai manusia, yaitu, empedu kuning, atau yellow bile atau safra, empedu hitam, atau black bile atau sauda, darah, atau blood atau dam, dan mukus, atau mucus atau balgam. Kuwa, atau daya-daya adalah jamak dari kata kuwah, atau daya yang definisinya ialah sumber aktivitas, pertumbuhan, dan gerak. Kuwa terbagi menjadi 3 macam, yaitu daya alamiah, atau tabiiyah, daya hidup, atau hayawiyah, dan daya akal, atau akliyah. Ajnas adalah jamak dari kata jins, yang berarti asal, atau macam, atau nau. Di kalangan ahli logika, kata ini didefinisikan sebagai sesuatu yang menunjukkan berbagai macam jenis yang beragam. Jins lebih umum dari nau. Contohnya, hewan adalah jins, sementara manusia adalah nau. Dalam biologi, istilah ini memiliki arti yang lebih khusus, yaitu jenis kelamin, yang menunjuk pada pembagian jantan, lelaki, dan betina, perempuan. Tambahan keterangan, dalam taksonomi biologi, semua makhluk hidup dibagi dalam klasifikasi, pembagian yang berurut, sebagai berikut. Kerajaan, atau kingdom, phylum, atau phylum, kelas, atau klassis, ordo, familia, genus, spesies. Dari sini, kita dapat menerjemahkan kata jins dalam bahasa Arab menjadi jenis, atau jenis kelamin, atau genus, atau spesies. Dalam terjemahan ini, penerjemah menerjemahkan kata jins dengan mengikuti konteks kalimat. Di bawahnya lagi, adalah petunjuk-petunjuk yang berasal dari kemiripan yang muncul dari perbedaan jenis kelamin, laki-laki, dan perempuan, pada manusia. Unsur terakhir adalah petunjuk-petunjuk yang diambil dari kemiripan seseorang dengan binatang tertentu. Keempat, tidak menutup kemungkinan bahwa petunjuk yang muncul merupakan petunjuk yang mencakup beberapa macam watak berbeda sekaligus, atau equivokasi. Contoh, sifat tidak tahu malu dan sifat pemberani biasanya ditunjukkan dengan petunjuk yang sama. Jika ini terjadi, yang harus dilakukan adalah merujuk semua petunjuk yang muncul. Agat menjelaskan, kejeniusan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam pembahasannya tentang kunci kepribadian yang merujuk pada pendapat ilmuwan Italia Cesare Lombroso dan aliran pemikiran yang dibangun di atas pendapatnya. Para ilmuwan telah menyatakan, setelah melewati beberapa kali eksperimen dan komparasi, bahwa kejeniusan memiliki tanda-tanda yang melekat pada sebagian dari penampilan orang bersangkutan. Tanda-tanda itu bisa berupa berbagai tanda yang bersesuaian ataupun bertentangan, namun kesemuanya dalam segala kondisi dan penampakannya merupakan sebuah bentuk di antara berbagai perbedaan struktur kepribadian individu yang sekaligus menjadi penjelas atas pola umum yang dimiliki oleh semua individu yang memiliki kemiripan atau kesamaan. Itulah sebabnya orang jenius sangat pendek. Seorang jenius juga mungkin seorang kidal atau mungkin pula seorang yang mampu menggunakan kedua tangan sekaligus. Seorang jenius adalah seseorang yang menarik perhatian, disebabkan kekayaan wawasan yang dimilikinya, atau dengan wawasan yang sedikit, tetapi tidak umum bagi kebanyakan orang. Banyak di antara orang-orang jenius memiliki karakter perasaan yang meluap-luap, indera yang sensitif, dan responsif terhadap segala sesuatu secara unik.
Seorang jenius mungkin sosok yang kuat, tetapi seorang jenius juga mungkin sosok yang sangat pendiam. Kebanyakan sosok jenius memiliki kesukaan besar terhadap alam gaib dan hal-hal misterius, sebagaimana yang sering terlihat dalam kejernihan dan firasat. Terkadang tampak dalam kemampuan memandang jauh ke depan. Terkadang tampak dalam gairah keagamaan yang tinggi. Dan terkadang juga tampak dalam intensitas kehusyukan dalam menyembah Tuhan. Demikian beberapa ciri khas orang jenius, yang dirangkum oleh Profesor Akad, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Cesare Lombroso. Terima kasih telah berkunjung ke TL Channel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.